Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, semoga di pertemuan hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, nikmat wal afiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang sakit sanak famili kita semoga Allah angkat segala penyakitnya. Yang sedang bekerja semoga Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah. Bagi sanak famili kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni segala dosa dan khilafnya, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Dan kalian, khususnya anak-anakku sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan kalian ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat, serta dijadikan anak yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita insyaallah akan membahas materi bab kedua mengenai jujur dan menepati janji, ya. Bisa kita lihat di sini peta konsepnya. Kita akan membahas mengenai pengertian apa itu jujur, ya. Kita harus paham tentang jujur itu apa, karena kita sering mendengar bahkan menyebut-nyebut kata jujur dalam keseharian kita, ya. Jujur dong jadi orang. Nah, apa itu jujur? Misalkan. Nah, setelah kita udah paham apa itu jujur, kita juga harus paham contoh perilaku jujur itu seperti apa, ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Nah, lalu kita harus paham juga mengenai apa yang dimaksud dengan janji. Ya, kita sering menyebut, ya udah, saya berjanji gitu ya. Apa yang dimaksud dengan janji? Nah, kita akan bahas sama-sama mengenai janji serta contoh perilaku menepati janji. Oke? Kita langsung saja ke pembahasan definisi mengenai perilaku jujur, ya. Apa yang dimaksud dengan jujur? Nah, kita sudah harus tahu, ya. Bisa kita perhatikan baik-baik ya. Nih saya kasih tanda. Perhatikan. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Nah, dusta nih, ya. Dusta. Sungguh Allah dan Rasulnya melarang umatnya, ya, berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Nih, anak-anakku sekalian, sifat jujur ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Itu adalah sifat wajib, ya, yang sering kita ketahui dulu waktu sekolah atau TK gitu ya. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Apa? Yang pertama, as-siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatanah. Lalu di sifat wajib itu ada pula sifat mustahil. Nah, sifat mustahil inilah yang nanti disebut dengan dusta, ya. Apa sifat mustahil bagi nabi dan rasul? Yang pertama, kizib. Nah, kizib adalah dusta. Jadi lawannya siddiq adalah kizib. Lawannya jujur adalah dusta. Lalu setelah kizib, sifat mustahilnya adalah khianat. Khianat adalah lawan daripada amanah. Lalu setelah khianat ada kitman. Kitman ini adalah lawannya daripada tabligh, menyampaikan. Kalau kitman menyembunyikan, kalau tabligh menyampaikan. Lalu sifat mustahil yang terakhir bagi nabi dan rasul adalah baladah atau bodoh, ya. Lawan dari sifat mustahil ini adalah fatanah. Sifat wajib yang dimiliki nabi dan rasul fatanah, artinya cerdas. Nah, ada sifat jais bagi nabi dan rasul, ya, cuman satu. Namanya aradul basyariyah. Aradul basyariyah ini adalah sifat yang dimiliki oleh nabi namun dimiliki oleh manusia pada umumnya. Seperti apa? Nabi butuh makan, kita pun makan. Nabi tidur, kita pun tidur. Ya, Nabi bercandaria, kita pun bercandaria. Ya, Nabi beribadah, kita pun beribadah. Banyak hal yang sama. Namun ada sedikit catatan. Kita dengan Nabi itu beda sedikit, ya. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit
makan. Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit tertawa, kalau kita sedikit-sedikit tertawa. Itu yang membedakan kualitas kita dengan para nabi dan rasul. Lalu setelah kita memahami makna definisi jujur, ya, atau yang disebut dalam istilah sifat wajib bagi nabi adalah as-siddiq. Lalu lawan daripada jujur adalah dusta, yang kita sebut dalam istilah sifat mustahil nabi dan rasul itu adalah kizib, ya. Kita tahu salah satu kita sahabat nabi, ya, yang diberi gelar as-siddiq itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu sejarah kenapa Sayyidina Abu Bakar diberi gelar as-siddiq, ya. Karena suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan perjalanan Isra wal Mi'raj kepada kafir Quraisy. Pada saat itu kafir Quraisy tidak mempercayainya. Ya. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar mendengar peristiwa yang dialami Rasulullah, langsung hati, pikiran, jiwa raga Sayyidina Abu Bakar langsung seketika membenarkan peristiwa, mempercayai peristiwa tersebut, meyakini adanya peristiwa tersebut yang dialami oleh Rasulullah. Maka saat itu pula Rasulullah memberi gelar dengan gelar As-Siddiq, yang sering kita sebut, ya, sering kita dengar Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu adalah sejarah singkat mengapa Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya. Lalu bisa kita lihat nih adalah hadis, ya. Ini terjemahnya. Kalau saya nanti insya Allah saya bacakan Arabnya. Nih kalian fokus ke yang saya kotakin. Ini adalah terjemahan. Kata Nabi, ayatul munafik salasah. Nah, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba. Apabila berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan wa idza tu'mina khana. Apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya. Nah, makanya salah satu tanda orang munafik ialah berkata dusta. Nih, saya lingkarin dikit biar kalian paham. Ya. Salah satu tanda orang munafik ialah berkata dusta. Nih. Tuh, dusta tuh yang saya lingkarin, berkata dusta. Itu salah satu tanda. Lalu tanda yang lain adalah ketika dia berjanji, dia ingkar. Nah, makanya dalam hal janji kita diperintahkan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Allah, apabila kalian ingin melaksanakan pekerjaan, sesuatu perbuatan, jangan bilang saya besok akan ngerjain, saya besok akan ke sana, saya besok akan ngelakuin ini itu. Tapi bilang illa ayyasha Allah. Bilang insyaallah besok saya akan melakukan ini. Insyaallah ntar saya akan melakukan ini. Insyaallah saya akan ke sana, insyaallah saya akan seperti ini. Ya, jadi utamakan insyaallah dulu, baru apa niatnya, apa tujuannya. Jangan sampai kalian mendahului ketentuan Allah. Karena umur kita nggak tahu. Kalian sudah bilang, saya besok ke sana, tapi umurnya kita nggak sampai besok. Ya, bahkan setelah ngomong seperti itu kalian meninggal, dicabut nyawanya, kan bisa saja. Makanya Allah memerintahkan kita ketika kita ingin berkata, saya melakukan ini besok, saya akan lakukan ini nanti, tapi katakan insya Allah dulu, baru tujuannya. Insya Allah saya akan melakukan itu besok hari. Insya Allah saya akan melakukan ini saat ini juga, gitu, ya. Jadi utamakan insya Allah. Insya Allah. Sebaiknya apabila berjanji, nah lihat ini nih, maka ucapkanlah insya Allah, ya, paham ya? Kalau apapun itu, mau hari ini, hari besok, seminggu lagi, sebulan lagi, ucapin insya Allah, insya Allah, insya Allah. Misalkan kamu siap hari ini untuk mengumpulkan tugas, kalau emang bertemu langsung dengan gurunya, kamu bilang insya Allah saya siap. Atau kalau melalui chat, seperti itu juga jawabnya, insya Allah siap. Ya, jadi utamakan kalimat insya Allah apabila ingin berjanji, apabila ingin membuat kesepakatan dengan orang. Jadi jangan sampai kalian mengobrol janji tanpa mengucapkan insya Allah. Takutnya itu bisa jadi orang tersebut kecewa dengan kita, dan orang tersebut sudah tidak mau lagi percaya dengan kita. Nah, itu yang disebut dengan merugikan diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, bisa kalian baca lagi materi bab 2 ini sampai akhir, ya, sampai soal nih. Lihat, banyak soal latihan sampai bawah nih.
sampai esai gitu ya, sampai esai. Bisa kalian baca-baca lagi mulai dari awal bab 2 sampai tadi terakhir biar kalian makin paham apa itu jujur, seperti apa perilaku jujur, apa itu janji, seperti apa perilaku janji itu ya. Anak-anakku sekalian, kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Bisa kalian pahami lagi sendiri dengan cara baca berulang-ulang ya, terus mencari sumber-sumber bacaan lainnya, tidak harus dengan buku paket dari sekolah saja, bisa kalian dari buku-buku yang lain, referensi yang lain ya, yang penting dengan materinya sama gitu mengenai jujur dan menepati janji, tidak keluar daripada sub materi intinya. Mau referensinya dari manapun, selama itu baik, selama itu sejalan dengan materi, silakan baca-baca untuk menambah khazanah pengetahuan kalian. Oke, anak-anak, kita tutup dengan membaca akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.